Bab 003. Sungguh rumah yang indah. Gumam Naila dengan kagum. Semua terlihat begitu terawat. Leon hanya menanggapi dengan anggukan pelan, namun ada sedikit senyum yang muncul di sudut bibirnya. Lah tahu, Mama yang mengatur semuanya. Rumah itu mungkin terlalu sepi sejak ia menutup diri, tetapi kini kehadiran Naila perlahan membawa kehidupan kembali ke dalam dinding rumah yang sunyi itu. Setelah puas berkeliling, mereka kembali masuk ke dalam rumah. Di ruang makan, Nyonya Gabi sudah bersiap untuk berangkat ke kantor. Namun sebelum pergi, ia mengajak mereka untuk sarapan bersama. Leon, Naila, ayo sarapan dulu sebelum Mama berangkat, ajak Nyonya Gabi sambil tersenyum ramah. Mereka bertiga pun duduk di meja makan. Sarapan pagi itu terasa lebih hangat dari biasanya. Tidak ada percakapan serius, hanya obrolan ringan tentang cuaca, Tarman, dan makanan kesukaan Leon saat masih kecil. Namun perlahan, Nyonya Gabi mulai membuka pembicaraan yang sebenarnya sudah Larna ingin ia sampaikan. Dengan hati-hati, ia menatap Leon dan berkata, "Leon, Mama tahu kamu masih butuh waktu. Tapi kalau suatu hari kamu merasa siap, Mama harap kamu bisa mempertimbangkan untuk kembali ke kantor." Leon menoleh perlahan, matanya menatap ibunya tanpa banyak ekspresi. "Mama tidak akan memaksa," lanjutnya. "Mama masih sanggup mengurus Mahendra Corp. Tapi perusahaan itu seharusnya menjadi tanggung jawabmu. Dan Marma tahu, kamu mampu. Kamu hanya perlu percaya diri lagi." Lah menghela napas pelan sebelum melanjutkan, "Rafa akan tetap menjadi asistenmu. Mama pun akan terus membantu. Tapi jangan biarkan orang-orang yang tidak suka padamu menganggap kamu kalah hanya karena keadaanmu sekarang. Kamu masih Leon Mahendra." Kata-kata itu menggema dalam hati Leon. Namun ia tidak langsung merespons. Lah hanya menunduk, menyendiri dalam pikirannya. Luka batinnya masih belum benar-benar sembuh. Naila yang duduk di sebelahnya hanya diam. Dalam hati, ia setuju dengan ucapan Nyonya Gabi. Lah berharap Leon bisa bangkit. Pria itu terlalu berharga untuk menyerah. Setelah sarapan selesai, Leon meminta untuk dibawa kembali ke kamarnya. "Aku mau ke ruang kerja," katanya pelan. 39. Naila mengangguk dan segera membantunya. Sebelum itu, ia terlebih dahulu memberikan obat sesuai jadwal. Biasanya, Leon akan menolak atau mengeluh. Tapi pagi itu berbeda. Tanpa banyak bicara, Leon langsung mengambil obat dari tangan Naila dan meminumnya. "Terima kasih," ucap Leon singkat, membuat Naila sedikit terkejut. Setelah mengantarnya ke ruang kerja yang ada di dalam kamar, Naila tetap menunggui di sana. Leon sibuk memeriksa berkas-berkas yang sempat terbengkalai. Beberapa kali ia menatap layar laptop dan tampak berpikir keras. Naila ingin sekali menyampaikan pesan Nyonya Gabi, ingin mengatakan bahwa masih ada banyak orang yang percaya padanya dan berharap ia kembali ke kantor. Namun ia ragu. Naila takut, kata-katanya akan menyentuh luka Leon yang belum sembuh, atau malah membuat pria itu merasa tertekan. Akhirnya, ia hanya diam. Menemani tanpa kata. Beberapa jam kemudian, Leon menutup laptopnya dan menghela napas berat. "Aku ingin istirahat," katanya pelan. "Baik, Tuan," jawab Naila cepat sambil membantu Leon keluar dari ruang kerja dan membaringkannya di tempat tidur. Setelah posisi Leon terasa nyaman, ia menoleh pada Naila. "Kamu boleh keluar sekarang," ujarnya tenang. Naila menunduk sopan. "Baik, Tuan." Lalu melangkah keluar dari kamar, menuju lantai bawah untuk membantu Bibi Eli di dapur. Sementara itu, Leon menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang tak menentu. Kata-kata mamanya terus terngiang di kepalanya.
Lah tahu, ibunya tidak salah. Tapi rasa takut, kecewa, dan trauma masih terlalu kuat menghimpit hatinya. Namun tiba-tiba pikirannya teralih ke satu hal lain, sosok Naila yang mengenakan seragam perawat yang membuatnya tidak suka. Tanpa pikir panjang, Leon mengambil ponselnya dan menekan nomor yang sudah sangat dikenalnya. "Rafa," katanya begitu sambungan tersambung. "Ya, Tuan Leon. Carikan aku baju harian wanita," perintah Leon dengan suara tegas. Setelah menerima perintah dari Leon untuk membeli pakaian harian wanita, Rafa terdiam sesaat dengan wajah yang tampak kebingungan. Lah memandangi layar ponselnya yang kini sudah gelap setelah panggilan berakhir. Permintaan itu terdengar sederhana, tapi bagi Rafa yang sudah cukup lama menjadi tangan kanan Leon, ia tahu betul kini tuannya sedang dalam suasana hati yang sangat sensitif. Salah bicara sedikit saja bisa membuat moodnya langsung berubah. Aduh, baju harian wanita. Untuk siapa? Masa iya untuk Nyonya Gabi? Rafa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tapi, kalau salah nebak, Tuan Leon bisa marah besar. 40. Rafa tidak berani bertanya lebih jauh saat tadi di telepon. Nada suara Leon saat itu tidak bisa ditawar, tegas dan penuh tekanan. Bertanya lebih dari satu kalimat saja sudah cukup membuat Leon membentaknya. Maka, Rafa hanya bisa menerima perintah itu tanpa kejelasan dan memutar otak mencari jawabannya sendiri. Beberapa detik kemudian, Rafa menghela napas panjang dan sebuah ide terlintas di kepalanya. "Ah, kenapa aku nggak langsung tanya ke Bibi Eli saja? Beliau pasti tahu siapa wanita yang dimaksud." Tanpa membuang waktu, Rafa langsung menekan nomor rumah keluarga Mahesa. Suara dering terdengar beberapa kali sebelum akhirnya tersambung. "Halo, kediaman Mahesa. Ini Eli berbicara," suara lembut dan ramah menyapa dari seberang. "Bibi Eli. Saya Rafa," sahut Rafa dengan cepat. "Saya ingin bertanya sesuatu yang penting, semoga tidak mengganggu." "Oh, Rafa. Tidak mengganggu sama sekali, Nak. Ada apa?" tanya Bibi Eli, masih dengan nada hangat. "Saya baru saja ditelepon oleh Tuan Leon. Beliau meminta saya untuk membeli pakaian harian wanita. Tapi, beliau tidak menjelaskan untuk siapa." Rafa menghela napas. "Saya takut salah pilih baju. Jadi saya pikir, lebih baik bertanya pada Bibi." Bibi Eli sempat terdiam, tampaknya sedang berpikir. Namun tak lama kemudian, ia mengerti maksud pembicaraan itu dan tertawa kecil. "Oh, begitu. Sekarang aku paham," ujarnya pelan. "Pasti itu untuk Naila." "Naila?" Rafa mengernyit, lalu tersenyum samar. "Saya juga sempat menduga itu, tapi, bukankah Naila sudah punya pakaian perawat dari Nyonya Gabi?" "Iya, memang. Tapi sepertinya Tuan Leon menginginkan Naila memiliki pakaian pribadi yang lebih nyaman, mungkin untuk digunakan saat tidak sedang bertugas. Lagi pula, Naila sudah beberapa hari di rumah ini dan belum berganti pakaian selain seragam itu, dan pakaian yang dibawanya," jelas Bibi Eli dengan nada pengertian. "Benar juga, ya, kalau begitu, Bibi bisa bantu saya kira-kira ukuran dan model baju yang cocok untuk Naila?" tanya Rafa, merasa lega karena kebingungannya sudah mulai terurai. Naila itu bertubuh ramping dan tinggi sedang, ukuran bajunya mungkin antara S atau M. Tapi pastikan bahannya adem dan modelnya sederhana ya. Dia bukan tipe gadis yang suka gaya mencolok, jawab Bibi Eli sambil membayangkan sosok Naila. "Baik, Bibi. Terima kasih banyak bantuannya. Saya akan carikan setelah pulang dari kantor, dan nanti malam akan saya antar ke rumah." "Terima kasih,
Rafa. Hati-hati ya di jalan, ucap Bibi Eli sebelum panggilan berakhir. Setelah menutup telepon, Rafa tersenyum kecil. Lah bisa melihat bahwa perlahan, sikap dingin Leon mulai berubah. Membelikan pakaian untuk seorang wanita bukan hal yang biasa dilakukan oleh Leon Mahesa, kecuali wanita itu benar-benar berarti baginya. Sementara itu, di dapur rumah besar keluarga Mahesa, Naila sedang berdiri di sisi meja dapur, menyingsingkan. 41. Lengan bajunya dan bersiap membantu Bibi Eli yang tengah menyiapkan makan siang. Bibi, aku bantu kupas bawangnya, ya, ucap Naila sambil mengambil satu siung bawang dari keranjang. Namun Bibi Eli segera menghampirinya dan menepuk lembut tangan Naila. Ah, tidak usah, nak. Kau di sini bukan untuk membantu di dapur. Tugasmu hanya merawat Tuan Leon, itu sudah cukup berat, ujar Bibi Eli sambil tersenyum lembut. Tapi Tuan Leon sedang tidur. Aku tidak enak hanya duduk-duduk saja, balas Naila dengan ekspresi sungkan. Tidak apa-apa, yang penting kau tetap ada di rumah. Kalau Tuan Leon butuh, kau bisa segera membantu. Lagi pula, biar Bibi saja yang urus dapur. Ini sudah pekerjaan Bibi sejak dulu. Naila pun mengangguk pelan. Kalau begitu, boleh aku temani Bibi saja di sini. Sambil ngobrol. Tentu saja boleh. Teman ngobrol justru menyenangkan, ujar Bibi Eli dengan tawa kecil. Mereka pun mengobrol ringan, membahas makanan favorit Tuan Leon hingga cerita lucu masa kecilnya yang tidak banyak diketahui orang. Sesekali, Naila tersenyum mendengar kisah Leon yang dahulu ternyata cukup bandel dan penuh akal. Setelah beberapa waktu, Naila melirik jam dinding. Lah bangkit dari duduknya. Bibi, aku ke atas dulu ya. Siapa tahu Tuan Leon sudah bangun, katanya sopan. Silakan, nak. Tapi pelan-pelan ia naik tangganya. Pesan Bibi Eli sambil melanjutkan kegiatannya memotong sayuran. Naila pun melangkah pergi menuju lantai atas dengan langkah ringan. Senyumnya masih tersisa karena percakapan hangat barusan. Namun, tanpa mereka sadari, di balik pintu ruangan belakang, sepasang mata memperhatikan mereka dalam diam. Tatapan itu tajam, penuh ketidaksukaan. Ada hawa dingin dan ketegangan yang mengendap dalam tatapan tersebut seolah menyimpan rencana yang belum terungkap. Seseorang merasa terganggu dengan keberadaan Naila di rumah itu. Dan dalam keheningan itu, sebuah niat buruk mulai tumbuh perlahan. 42. Suasana kantor mulai sepi. Satu persatu para karyawan bergegas meninggalkan meja kerja mereka, menenteng tas dan semangat pulang yang membuncah. Hari yang panjang akhirnya berakhir. Di parkiran VIP, Mama Gabi tampak anggun dalam balutan blazer elegan, melangkah santai menuju mobilnya. Supir pribadinya sigap membukakan pintu, dan tak lama kemudian, mobil pun meluncur meninggalkan area gedung Mahardika Corp. Sementara itu, Rafa masih berada di kantor, membereskan beberapa berkas terakhir sebelum akhirnya berdiri dan meraih ponselnya. Waktunya mencari baju wanita. Gumamnya lirih sambil menarik napas panjang. Ekspresi wajahnya masih sedikit bingung, namun ia tetap menjalankan tugas yang diberikan oleh Leon dengan sepenuh hati. Dia paham betul, jika menyangkut perintah dari tuannya yang satu itu, tak boleh main-main apalagi sekarang kondisi Leon masih sangat sensitif. Setibanya di butik ternama langganan keluarga Mahardika, Rafa langsung disambut hangat oleh salah satu karyawan butik. Selamat sore, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Sapa wanita muda itu dengan ramah. Rafa membalas dengan senyum tipis. Saya sedang mencari pakaian harian wanita. Yang simpel tapi tetap elegan dan nyaman dipakai. Karyawan butik itu mengangguk penuh semangat,
lalu mulai menunjukkan beberapa koleksi yang tampak cocok. Rafa memperhatikan satu persatu dengan saksama. La membayangkan ukuran tubuh Naila berdasarkan gambaran dari Bibi Eli langsing, tidak terlalu tinggi, dan berkulit cerah. Berapa banyak yang harus saya beli ya? Rafa bertanya pada dirinya sendiri sambil menimbang-nimbang beberapa setel pakaian di tangannya. Akhirnya, dia menyerah pada kebingungannya sendiri. Ah, beli aja beberapa. Toh Tuan Leon gak bakal bangkrut kalau saya beli satu lemari sekalipun, gumamnya sambil tertawa pelan. Tak lama, Rafa membayar belanjaannya lalu membawa kantong belanja besar berisi pakaian yang sudah dikemas rapi. Namun sebelum menuju rumah Leon, Rafa mampir dulu ke apartemennya untuk mandi dan berganti pakaian. Di rumah keluarga Mahardika, suasana sore tampak tenang. Mama Gabi baru saja tiba. Wajahnya tampak lebih cerah dibanding hari-hari sebelumnya. Perasaannya sedikit lega. Leon memang belum sepenuhnya pulih, tapi dia mulai membuka diri. Dan itu lebih dari cukup untuk membuat hatinya sedikit tenang. Urusan perusahaan pun, sejauh ini masih terkendali. Meski beberapa pihak sempat mencoba memanfaatkan situasi, ia tetap bisa mengendalikan semuanya. Bibi, bagaimana keadaan Leon? Tanya Mama Gabi sembari menaruh tas tangannya di atas meja kecil dekat pintu. 43. Masuk. Bibi Eli yang sedang merapikan bunga di vas kaca segera menoleh. Tuan Leon baik-baik saja, Nyonya. Tadi beliau bahkan menyuruh Tuan Rafa membeli baju untuk Nona Naila. Mata Mama Gabi membulat kecil. Oh, baju untuk Naila. Lia, Nyonya. Katanya baju perawat tidak cocok untuk dipakai terus-menerus. Mungkin Tuan Leon mulai merasa tidak nyaman melihat Naila hanya mengenakan pakaian formal kerja. Mama Gabi tersenyum kecil. Ada sesuatu dalam hatinya yang tiba-tiba terasa hangat. Begitu ya, menarik bisiknya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kalau begitu, aku naik dulu ke kamar. Nanti kalau makan malam sudah siap, tolong beritahu aku ya, Bi. Baik, Nyonya. Sementara itu di lantai atas, Leon baru saja selesai mandi. Wajahnya segar, rambutnya masih sedikit basah dan tampak semakin berantakan, namun justru menambah kesan maskulin dalam dirinya. Naila, seperti biasa, sudah bersiap membantu Leon berpakaian. Walau awalnya sempat canggung, namun ini ia mulai terbiasa dengan rutinitas tersebut. La menyodorkan pakaian yang sudah disiapkan, lalu dengan telaten membantu mengenakannya pada tubuh Leon. Kenapa kamu diam saja? Biasanya kamu banyak bicara, tanya Leon sembari melirik sekilas ke arah Naila. Naila tersenyum tipis, meski pipinya sedikit bersemu. Saya hanya sedang mencoba fokus, Tuan. Takut salah pasang kancing lagi seperti kemarin. Leon terkekeh pelan. Kamu sudah lumayan luwes. Tapi jangan terlalu percaya diri. Baik, Tuan, jawab Naila sambil menahan tawa. Setelah urusan berpakaian selesai, Naila segera pamit untuk mandi. La melangkah cepat ke kamar mandi karena tak ingin membuat Leon menunggu terlalu lama jika ia dibutuhkan nanti. Sambil menunggu, Leon duduk di sofa dekat jendela kamarnya, memandang keluar dengan tatapan yang sulit diartikan. Makan malam telah tiba. Aroma masakan khas rumahan memenuhi udara, mengundang selera siapapun yang menciumnya. Leon yang kini sudah mulai makan malam bersama dengan bantuan Naila. Kursi rodanya meluncur pelan, didorong Naila dengan hati-hati. Pandangannya masih datar, namun ada secercah ketenangan di wajahnya. Mama Gabi yang sudah lebih dulu duduk di meja makan, segera berdiri sambil tersenyum lebar melihat putranya. Leon,
Bagaimana keadaanmu nak? Ucapnya pelan, seolah tak ingin membuat suasana berubah canggung. 44. Baik ma. Leon menjawab singkat. Mama Gabi tidak mempermasalahkan jawaban singkat itu. Justru senyumnya makin hangat, karena tahu itu tanda kemajuan. Mereka baru saja mulai menata piring dan mengambil makanan, saat suara ketukan ringan terdengar dari arah pintu samping. Sesaat kemudian, muncullah Rafa. Selamat malam, Tante, sapa Rafa sambil tersenyum sopan. Mama Gabi menoleh dan wajahnya langsung berseri. Rafa, ayo masuk. Kebetulan kita baru mulai makan. Kamu belum makan, kan? Makan di sini saja. Rafa melangkah masuk dengan santai. Terima kasih, Tante. Saya memang belum makan. Pas banget. Rafa sudah terbiasa datang ke rumah besar itu. Sejak menjadi asisten pribadi Leon, ia sering menginap atau sekadar mampir untuk membahas urusan kerja. Namun malam ini, matanya tak sengaja tertumbuk pada sosok perempuan muda yang tengah menyendokkan nasi ke piring Leon dengan cekatan. Rafa memperhatikan dengan seksama. Jadi ini wanita yang dibilang Bibi Eli, pikirnya dalam hati. Lah memang tahu Leon sudah memiliki perawat pribadi, tapi belum pernah bertemu langsung. Dan saat mata Naila tanpa sengaja bertemu dengan tatapan Rafa, ia mengangguk kecil sambil tersenyum sopan. Rafa membalas senyuman itu dengan anggukan ringan. Meski singkat, interaksi itu membuat Rafa diam-diam memperhatikan Naila lebih lama. Gerak-geriknya lembut, namun sigap. Wajahnya penuh ketenangan dan kesabaran, membuatnya tampak berbeda dari wanita kebanyakan. Kalau dia terus ada di dekat Leon, semoga luka Tuan Leon bisa benar-benar sembuh. Batinnya lirih. Makan malam berlangsung dalam suasana tenang. Hanya terdengar suara alat makan yang sesekali beradu dengan piring. Leon tidak banyak bicara, namun tak menolak saat Naila mengambilkan lauk dan menuangkan air minum untuknya. Usai makan, Leon langsung meminta Naila untuk membawanya kembali ke kamar. Rafa turut berjalan di belakang mereka. Begitu sampai di kamar, Leon menunjuk ke arah pintu ruang kerja yang terletak di dalam kamarnya, bawa aku ke sana. Tanpa banyak tanya, Naila mendorong kursinya masuk ke ruang kerja, di mana meja besar penuh dokumen sudah menunggu. Beberapa lampu dihidupkan, membuat ruangan itu tampak hangat namun tetap serius. Begitu Leon telah duduk di hadapan mejanya, Naila pun menunduk sopan. Kalau begitu saya pamit keluar dulu, Tuan. Leon hanya mengangguk singkat, membiarkannya pergi. 45. Saat pintu tertutup, Rafa langsung mengangkat sebuah paperbag besar yang sejak tadi ia bawa dan meletakkannya di meja kecil dekat sofa. Sebelum Tuan marah atau tanya ini apa saja, saya jelaskan dulu ya, kata Rafa cepat, setengah bercanda. Leon hanya menatapnya dengan tatapan datar namun penuh tanya. Saya nggak tahu berapa banyak pakaian yang dibutuhkan Naila, jadi saya beli aja beberapa potong. Ya, lebih tepatnya, banyak. Daripada kurangkan, Tuan. Lagian, Tuan juga nggak akan jatuh miskin cuma karena beli baju, kan? Leon masih diam, tapi sudut bibirnya nyaris membentuk senyum kecil. Letakkan saja di sofa, katanya akhirnya. Rafa mengangguk dan melakukannya dengan cepat. Beberapa menit setelah itu, keduanya mulai membahas beberapa hal tentang perusahaan. Dokumen-dokumen penting diletakkan di meja, dan Leon mulai fokus. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, namun otaknya tetap tajam. La masih menjadi sosok CEO cerdas dan tajam dalam membaca situasi. Namun, sepanjang pembahasan, Rafa tampak gelisah. Dia beberapa kali membuka mulut seolah hendak mengatakan sesuatu, lalu kembali menutupnya. Tangannya menggenggam dokumen dengan agak gemetar.
Leon memperhatikannya dari sudut mata. Kamu kenapa? Ada yang mau kamu katakan? Rafa diam. La menunduk, menarik napas panjang, lalu menggeleng. Tidak, Tuan. Bukan hal penting, jawabnya ahinya. Padahal, di dalam hatinya, ada kegelisahan besar. La ingin mengatakan sesuatu tentang Clarissa, mantan kekasih Leon, yang kini sering terlihat dekat dengan Davin, musuh besar Leon yang selama ini menjadi bayang-bayang ancaman bagi perusahaan. Namun Rafa ragu. La takut jika Leon belum cukup kuat untuk menerima kabar itu. La takut Leon kembali diliputi amarah yang selama ini nyaris tak bisa dikendalikan. Belum sekarang. Pikirnya pelan. Mungkin nanti. Saat Tuan Leon benar-benar siap. Rafa kembali duduk, berusaha mengalihkan pikirannya. 46. Sementara Leon dan Rafa masih berada di ruang kerja membahas urusan kantor, Naila sedang berada di ruang tamu bersama Nyonya Gabi. Wanita parubaya itu memang sengaja memanggil Naila untuk berbincang santai, terutama menanyakan perkembangan putranya. Naila berjalan pelan menuju sofa tempat Nyonya Gabi duduk. Dengan sopan, ia berhenti di depan wanita itu dan sedikit membungkukkan badan. Lia, Nyonya. Nyonya memanggil saya. Tanyanya dengan nada lembut dan penuh hormat. Nyonya Gabi tersenyum kecil. Lia, Naila. Duduklah di sini sebentar. Aku ingin bicara sedikit. Naila sempat ragu. Saat wanita itu menepuk-nepuk tempat duduk di sampingnya, Naila justru memilih duduk di bawah, di karpet empuk dekat sofa. Di sini saja, Nyonya. Saya lebih nyaman duduk di bawah, jawabnya sambil tersenyum malu. Nyonya Gabi menghela napas pelan, lalu mengangguk maklum. Baiklah, kalau kamu lebih nyaman begitu. Beberapa detik suasana sempat hening, hanya suara jam dinding yang terdengar menggema pelan. Hingga akhirnya, Nyonya Gabi membuka suara. Bagaimana keadaan Leon hari ini? Apakah dia masih mudah marah atau membuatmu kesulitan? Naila tersenyum tipis. Tuan Leon baik-baik saja, Nyonya. Dia memang belum banyak bicara, dan kalau berbicara pun hanya seperlunya. Tapi sejauh ini, dia tidak bersikap kasar. Kecuali, kalau ada hal yang tidak dia sukai. Nyonya Gabi mengangguk pelan. Misalnya, dia tidak menyukai seragam perawat yang saya kenakan. Katanya terlalu mengingatkannya pada masa-masa di rumah sakit. Jadi, beliau meminta saya mengenakan pakaian biasa saja selama bekerja di rumah. Senyuman Nyonya Gabi mengembang, tapi ia tidak mengungkapkan bahwa Leon sudah meminta Rafa membelikan baju-baju baru untuk Naila. La hanya menatap wajah gadis muda itu dengan tatapan tulus dan penuh harapan. Aku sangat berterima kasih, Naila. Kamu tahu, sejauh ini hanya kamu yang bisa sedikit demi sedikit mendekati Leon. Dia menolak semua orang, bahkan beberapa perawat sebelumnya pun tak tahan menghadapi sikapnya. Tapi kamu berbeda. Entah kenapa aku merasa kamu bisa membantunya sembuh, bukan hanya secara fisik, tapi juga hati dan pikirannya. Naila menunduk, matanya sedikit berkaca-kaca mendengar kepercayaan sebesar itu diberikan padanya. Terima kasih, Nyonya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya tahu, Tuan Leon memang terluka. Tapi saya percaya luka itu bisa perlahan sembuh, kalau ada yang benar-benar peduli. Nyonya Gabi tersenyum puas. Itu yang membuatku yakin kamu orang yang tepat. Setelah perbincangan selesai, Naila pamit untuk membuatkan susu hangat seperti biasa untuk Leon. La pun melangkah menuju dapur dengan hati yang terasa lebih ringan. 47. Sementara itu,
Di ruang kerja, Rafa bersandar di sandaran kursi sambil menatap sahabatnya. Sepertinya semua sudah cukup untuk malam ini. Aku pulang dulu, bro, sebelum mama kamu mengira aku numpang tidur di rumah kalian, ucap Rafa dengan nada bercanda. Leon hanya mengangkat alis dan tersenyum tipis. Kalau kamu memang capek, kamar tamu masih ada. Godaan yang menarik, jawab Rafa sambil bangkit. Tapi lain kali saja. Ketika Rafa menuruni tangga, ia berpapasan dengan Naila yang baru saja membawa segelas susu hangat. Rafa menghentikan langkahnya. Naila, panggilnya pelan. Naila menatapnya dan tersenyum sopan. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Rafa? Tidak. Hanya ingin bilang, tolong jaga Leon baik-baik, ya. Dia memang sulit dijangkau, tapi dia sedang berjuang. Jadi, tolong jangan menyerah. Naila mengangguk mantap. Pasti, Tuan. Saya akan berusaha semampu saya. Setelah Rafa berlalu, Naila kembali melangkah menuju kamar Leon. La membuka pintu perlahan. Ternyata Leon sudah berpindah ke tempat tidur, kemungkinan besar dengan bantuan Rafa sebelum pergi. Tuan, ini susu hangatnya, ucap Naila sembari menghampiri dan menyerahkan gelas. Leon menerima gelas itu tanpa banyak komentar. La langsung meminumnya pelan, lalu meletakkannya di nakas. Naila ambilkan paperback itu. Leon meminta Naila mengambil paperback yang ada di sofa. Naila segera beranjak mengambil yang Leon suruh, baru Naila mendekat dan ingin menyodorkan paperback tersebut. Leon langsung mengatakan, itu untukmu. Naila memandang paperback besar itu dengan ragu. Untuk tapi. Ini banyak sekali. Leon mengangguk ringan. Rafa tidak tahu harus beli berapa, jadi dia beli lebih. Tapi, kenapa Anda repot-repot membelikan saya baju sebanyak ini? Leon tidak menjawab. La hanya menatap langit-langit sejenak, lalu berkata, aku ingin tidur. Besok bangunkan aku seperti tadi. Mendengar itu, Naila langsung menghampiri Leon, membenarkan posisi tidur pria itu dan menyelimuti tubuhnya. Baik, Tuan. Terima kasih untuk semuanya. Leon tidak merespons, tapi sorot matanya tampak lebih tenang dari biasanya. Naila keluar perlahan dari kamar setelah mematikan lampu tidur. Sesampainya di kamar, Naila membuka paperback itu satu persatu. Matanya membesar ketika melihat isinya beberapa potong blus elegan, celana kain berkualitas, gaun rumah yang cantik, hingga sepatu flat yang tampak. 48. Mahal. La menatap semua itu dengan campuran tak percaya dan haru. Ini terlalu banyak. Dan semuanya terlihat seperti koleksi butik mahal, gumannya pelan. Setelah membereskan baju-baju itu, Naila segera tidur agar besok tidak kesiangan. Pagi itu, penampilan Naila tampak berbeda dari biasanya. La mengenakan salah satu baju yang diberikan oleh Leon semalam. Baju terusan berwarna biru lembut dengan potongan sederhana namun elegan itu membuat Naila terlihat segar dan anggun. Rambut panjangnya ia biarkan terurai, hanya diikat setengah ke belakang dengan pita kecil yang senada dengan warna bajunya. Wajahnya tampak cerah, dan tanpa ia sadari, senyum kecil menghiasi bibirnya sepanjang pagi ini. Setelah memastikan semuanya siap, Naila langsung menuju kamar Leon. Sesampainya di depan pintu, ia mengetuk pelan, lalu membuka pintu setelah mendengar suara pelan dari dalam. Selamat pagi, Tuan, sapanya lembut sambil masuk ke dalam kamar. Leon sudah bangun dan duduk bersandar di ranjang, mengenakan kaos putih dan celana kain santai. Pandangannya terhenti sejenak ketika melihat Naila masuk dengan penampilan yang berbeda dari biasanya. Seketika matanya menelisik dari atas ke bawah, namun buru-buru ia mengalihkan pandangan ke arah jendela,
seolah tak tertarik. "Anda sudah bangun, Tuan?" tanya Naila sambil berjalan mendekat. Leon hanya mengangguk pelan. Lata ingin ketahuan telah memperhatikan Naila terlalu lana. Namun dalam hati, ia mengakui bahwa baju yang dipilihkan Rafa benar-benar cocok untuk wanita itu. Tampak manis, sopan, dan, entah kenapa hatinya terasa lebih tenang melihatnya seperti itu. "Terima kasih untuk bajunya, Tuan. Saya benar-benar tidak menyangka, semuanya sangat bagus," ucap Naila dengan nada pelan tapi tulus. Leon hanya mendengus ringan, lalu menatap jam di nakas. "Bantu aku bersiap. Aku ingin sarapan di bawah pagi ini." Seperti biasa, Naila membantu Leon dengan penuh kehati-hatian. La membantu Leon masuk ke kamar mandi, memakaikan pakaian, lalu mendorong kursi roda Leon ke lantai bawah. Hari ini mereka lebih dulu tiba di ruang makan daripada Nyonya Gabi. Saat mereka duduk, tak lama kemudian wanita elegan itu muncul dengan senyum hangat di wajahnya. Kalian sudah duluan," sapa Nyonya Gabi. Lalu matanya menatap Naila dan seketika tersenyum lebih lebar. "Naila, kamu terlihat sangat cantik pagi ini. Serius. Baju itu cocok sekali denganmu." Naila tersipu. La menunduk sambil tersenyum malu, tidak tahu harus menjawab apa. "Terima kasih, Nyonya. Saya hanya mengikuti arahan Tuan Leon," jawabnya jujur. Leon tidak menanggapi pujian itu, hanya tetap fokus pada makanannya. Namun, bila dilihat lebih dekat, sudut bibirnya tampak naik sedikit nyaris seperti senyuman kecil yang tertahan. 49. Sarapan berlangsung tenang dan nyaman. Setelah itu, seperti biasa, Nyonya Gabi berangkat ke kantor, meninggalkan Leon dan Naila di rumah. Hari itu, Leon terlihat gelisah. Matanya menatap keluar jendela cukup lama, sebelum akhirnya ia berkata dengan nada datar, "Aku ingin keluar." "Keluar? Kemana, Tuan?" tanya Naila hati-hati. Leon menatapnya sejenak. "Ke taman pusat kota. Sudah lama aku tidak ke sana." Tanpa banyak tanya lagi, Naila segera mempersiapkan semuanya. Sopir pribadi keluarga mereka pun diminta untuk membawa mobil. Sekitar 1 jam kemudian, mereka sampai di taman kota. Suasana cukup tenang. Karena bukan hari libur, taman itu tidak terlalu ramai. Leon duduk di kursi rodanya, dengan Naila yang setia mendorong di belakang. Sinar matahari sore menyelinap lembut di antara daun pepohonan, memberikan nuansa hangat dan damai. Naila sesekali menatap Leon dari belakang. Pria itu terlihat jauh lebih tenang dibanding biasanya. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Tiba-tiba, Leon berkata dengan suara tajam namun pelan, "Berhenti." Naila terhenti seketika, bingung dan khawatir. La melangkah ke samping Leon dan melihat wajah pria itu. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal di atas pahanya, dan matanya menatap lurus ke depan dengan sorot yang berubah drastis. "Tuan, ada apa?" tanya Naila cemas, suaranya hampir bergetar. Leon tidak segera menjawab. Matanya tak berkedip, masih menatap sesuatu atau mungkin seseorang di kejauhan. Naila mengikuti arah pandang Leon, tapi tidak melihat hal yang mencurigakan. La mulai panik. Aku ingin pulang," kata Leon akhirnya, nadanya tegas dan berat. Tapi, sekarang, suara itu cukup membuat Naila bergidik. La tak berani bertanya lebih jauh. Dengan cepat ia membalikkan kursi roda dan mendorongnya kembali ke arah tempat parkir. Jantungnya masih berdebar keras karena sikap Leon yang tiba-tiba berubah. Di dalam mobil, suasana hening. Leon menatap keluar jendela, sementara Naila duduk di sampingnya dengan pikiran yang penuh tanda tanya.
Apa yang sebenarnya dilihat Leon di taman tadi hingga membuatnya tiba-tiba marah dan ingin segera pergi. 50. Begitu sampai di rumah, suasana mendadak hening. Leon hanya diam, matanya tajam, wajahnya menegang menahan emosi yang nyaris meledak. Tangan Naila yang mendorong kursi rodanya sedikit gemetar menyadari perubahan drastis dalam ekspresi tuannya. Tanpa sepatah kata pun, Leon langsung memerintahkan, "Bawa aku ke atas." Naila menurut, mendorong kursi roda Leon menuju lift. Tangannya terasa dingin, perasaan was-was tak kunjung reda sejak mereka meninggalkan restoran tadi. Sesampainya di depan kamar, Leon dengan kasar membuka pintu. Bahkan pegangan pintu nyaris lepas karena dorongan keras dari tangannya. "Keluar," ucap Leon tajam, suaranya dalam dan dingin. Naila menelan ludah, merasa ragu. Namun ketika tidak ada gerakan dari tubuhnya, Leon berteriak lebih keras, "Keluar!" Dengan langkah berat, Naila melangkah keluar kamar. Tapi ia tidak langsung pergi. Ia tetap berdiri di depan pintu, menunggu, berjaga, kalau sesuatu terjadi. Ada firasat aneh dalam hatinya. Dari dalam kamar, suara kemarahan Leon mulai terdengar. La menggeram, melampiaskan emosi yang selama ini dipendam. "Kenapa, Risa? Kenapa semudah itu kau melupakanku? Apa aku tak berarti sama sekali bagimu?" Suaranya pecah. Naila terdiam di depan pintu, kini menyadari satu hal, wanita yang tadi dilihat bergandengan mesra dengan seorang pria, adalah mantan kekasih Tuan Leon. Orang yang menggantikan posisiku, orang itu Davin. Musuhku sendiri. Kau tahu itu, Risa? Leon berteriak penuh luka dan marah. Terdengar suara benda-benda yang dilempar dan dibanting. Sebuah lampu meja jatuh, kemudian bingkai foto hancur berkeping. Bahkan kursi di dekat meja Leon ikut terguling, meski tubuhnya tak bisa berdiri, ia melemparnya dengan kekuatan lengan yang tersisa. Tak berhenti sampai di situ, Leon mendorong kursi rodanya mendekati kaca besar di ujung ruangan. Dengan tangan penuh amarah, ia menghantamkan tinjunya ke kaca itu. Berkali-kali, "Prang! Prang!" Suara kaca pecah mengiris telinga. Tangan Leon mulai berdarah, namun ia tak peduli. Justru darah itu seperti pelampiasan kesakitannya. Naila yang mendengar kekacauan di dalam, tidak tahan lagi. La mendorong pintu yang hanya tertutup sebagian dan masuk. 51. "Tuan! Berhenti!" Tangan Tuan berdarah. Serunya panik. Leon tidak menggubris. "Tuan! Hentikan! Jangan sakiti diri Tuan!" Naila memohon, kini sudah berdiri di samping kursi roda Leon, mencoba menghentikan gerakan tangannya yang terus menghantam kaca yang sudah retak. "Kenapa kau masuk? Aku bilang keluar. Aku tidak butuh siapapun." Teriak Leon, matanya merah, napasnya memburu seperti binatang buas yang terluka parah. "Tapi Tuan menyakiti diri Tuan sendiri," ucap Naila lirih, matanya berkaca-kaca. "Tangan Tuan sudah berdarah, Tuan." Naila nekat mendekat, menggenggam tangan Leon yang berlumur darah. Namun seketika itu juga Leon menyentaknya dengan kasar. Dorongan dari kursi roda membuat Naila kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai, tepat di hadapan Leon. Dengan napas memburu dan mata penuh amarah, Leon menatap Naila. Tanpa kendali, ia mencengkeram leher Naila. Emosi yang meledak membuatnya tak sadar lagi. "Tuan," Naila berkata dengan suara tercekat. Matanya mulai berair karena sesak napas, tapi ia tetap berusaha menatap Leon. Tidak dengan marah, tidak dengan takut, tapi dengan penuh iba dan harap. "Tuan, sadarlah," ucap Naila pelan di antara napas yang tersendat.
Jika Tuan ingin melampiaskan amarah, biarlah saya jadi tempatnya, saya ikhlas, tapi jangan sakiti diri Tuan sendiri. Cengkeraman Leon melemah sedikit, tapi belum lepas. Dengan begini, Tuan tidak akan bisa mengembalikan keadaan, tidak akan bisa membalas siapapun, justru mereka akan bahagia melihat Tuan hancur. Air mata mengalir di pipi Naila. Lehernya mulai terasa nyeri dan panas, tetapi ia tak berhenti. Risa yang meninggalkan Tuan, Davin yang mengkhianati Tuan, mereka semua akan tertawa jika melihat Tuan kalah melawan diri sendiri. Tapi di sini, Tuan masih punya orang-orang yang mencintai dan percaya pada Tuan. Suara Naila kian pelan, hampir berbisik. Nyonya Gabi, beliau menangis tiap malam karena merindukan putranya yang dulu hangat, kuat, penuh semangat. Apakah Tuan ingin membuat beliau terus menangis? Cengkeraman Leon semakin melemah. Tangannya perlahan terlepas dari leher Naila, seperti tersadar dari mimpi buruk. Naila langsung menarik napas panjang, tubuhnya gemetar dan dadanya naik turun karena sesak. La terbatuk pelan, lehernya memerah bekas tekanan. Tapi ia tetap menatap Leon, mencoba tersenyum meski nyeri. Leon masih terdiam. Tatapannya kosong. Tapi di ujung matanya mulai terlihat ilau air bening yang siap jatuh. Naila mendekat, kini duduk di lantai tepat di depan Leon, dan memegang tangannya yang berdarah dengan lembut. 52. Saya tidak akan pergi, Tuan. Bahkan kalau Tuan ingin marah lagi, saya akan tetap di sini, ucap Naila lirih. Tapi mohon, jangan hukum diri Tuan sendiri atas luka yang ditinggalkan orang lain. Untuk pertama kalinya, Leon menunduk. Tubuhnya gemetar, bukan karena amarah, tapi karena tangis yang tak bisa lagi ia tahan. Di saat Naila masih sibuk membersihkan luka di tangan Leon, dari arah luar kamar terdengar suara langkah tergesa. Tak lama kemudian pintu kamar terbuka, menampilkan sosok wanita parubaya yang wajahnya terlihat cemas. Begitu menerima kabar dari rumah bahwa Leon mengamuk dan Naila berada di kamar yang sama dengannya, Gabi langsung meninggalkan kantor tanpa pikir panjang. Kekhawatirannya bukan hanya soal Leon yang tak mampu mengendalikan emosi, tapi juga tentang Naila. Gabi takut jika amukan anaknya kali ini sampai menyakiti gadis itu. Begitu memasuki kamar, Gabi langsung menelusuri pandangannya ke seluruh ruangan. Kamar Leon berantakan, pecahan kaca berserakan, meja dan kursi terguling, tirai hampir lepas dari gantungannya. Namun, apa yang dilihatnya membuatnya terdiam sejenak. Di depan jendela besar yang menghadap ke taman belakang, Leon duduk di kursi rodanya. La menatap kosong keluar, sementara Naila duduk bersimpuh di hadapannya. Dengan lembut, Naila membersihkan luka di tangan Leon menggunakan kapas dan larutan antiseptik. Tangannya begitu hati-hati, seolah tak ingin membuat Leon semakin kesakitan. Gabi langsung tahu Leon pasti melukai dirinya lagi. Itu biasa terjadi ketika amarah anaknya sudah tak terkendali. Leon, panggil Gabi dengan suara pelan namun penuh kekhawatiran. Leon menoleh. Matanya langsung tertumbuk pada wajah wanita yang selama ini selalu berdiri di belakangnya. Mamanya. Tatapan Leon meredup. Ada rasa bersalah yang menyesakkan di dadanya. La teringat ucapan Naila saat dirinya nyaris mencekik gadis itu tentang Mama Gabi yang selalu menangis karena kehilangan sosok Leon yang dulu. Dan kini, di hadapannya, wanita itu berdiri dengan wajah lelah dan mata berkaca-kaca. Mama, panggil Leon pelan, hampir seperti bisikan. Gabi tak langsung menjawab. La hanya menatap Leon, lalu setetes demi setetes air mata mengalir membasahi pipinya. La terlalu lama menahan rindu, terlalu lama berharap anaknya kembali seperti dulu dan kini suara lirih itu menghancurkan benteng air matanya.
Tanpa diduga, Leon menggerakkan kursi rodanya dan mendekat. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, ia meraih tubuh mamanya dan memeluk erat. Gabi terkejut. Lah hampir tak percaya bahwa Leon, anaknya yang dingin dan tertutup sejak kecelakaan itu, kini memeluknya. Hangat. Dan penuh perasaan. 53. Maafkan aku, Ma, ucap Leon lirih, suaranya serak menahan emosi. Aku sudah menyakiti hati Mama. Aku sudah jadi orang yang bahkan aku sendiri benci. Gabi tak menjawab. La membalas pelukan anaknya sambil menangis di pundaknya. Air mata haru mengalir deras. Ini adalah pelukan pertama setelah sekian lama. Pelukan yang selama ini hanya bisa ia mimpikan. Naila, yang sedari tadi hanya diam di tempat, ikut terharu. Air matanya kembali jatuh, namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan kebahagiaan. Melihat Leon akhirnya memeluk mamanya, mengucap maaf, membuka kembali hatinya yang selama ini terkunci rapat. Setelah beberapa menit, Leon melepaskan pelukan itu perlahan. Wajahnya masih basah oleh air mata, tapi sorot matanya kini berbeda. Ada tekad dan semangat yang mulai muncul kembali. Kamu harus kuat, Leon. Kamu harus bangkit. Kamu tidak sendiri, ucap Mama Gabi sambil mengelus kepala anaknya penuh kasih sayang. Leon mengangguk. Aku akan mencoba, Ma. Senyum tipis muncul di wajah Gabi. Namun kemudian, pandangannya terarah pada Naila yang masih duduk di lantai. Matanya menyipit saat melihat leher gadis itu memerah bekas cengkeraman. Naila, lehermu, astaga. Gabi segera berjalan ke arah Naila. Leon, apakah kamu? Belum sempat Gabi menyelesaikan kalimatnya, Naila langsung menjawab cepat, saya tidak apa-apa, Nyonya. Benar-benar tidak apa-apa. Leon menatap Naila. Matanya kembali memancarkan penyesalan. La tahu, kata, maaf, tak cukup untuk membayar luka yang ia torehkan baik secara fisik maupun perasaan. Namun ia terlalu malu untuk mengucapkannya langsung. Sebagai upaya mencairkan suasana, Naila tersenyum lembut, meski lehernya masih memerah. Tangan Tuan Leon sudah selesai saya bersihkan. Saya juga sudah mengoleskan salep, tapi nanti sebaiknya tetap diperiksa dokter, ucapnya sambil membereskan peralatan medis kecil yang tadi digunakan. Gabi menatap Naila penuh haru, lalu mengusap kepala gadis itu. Terima kasih, Nay, kamu benar-benar malaikat yang dikirim Tuhan untuk anakku. Naila hanya tersenyum dan menggeleng pelan. Tak ingin membiarkan kamar terus berantakan, Gabi segera memanggil Bibi Eli dan Paman Juan. Tak lama, keduanya datang membawa peralatan kebersihan. Bibi Eli, tolong bersihkan semua pecahan kaca dan bereskan kamar Leon, ya, ucap Gabi. Lia, Nyonya, jawab Bibi Eli sambil segera bekerja bersama Paman Juan. Sementara itu, Naila membantu Gabi menuntun Leon kembali ke tempat tidurnya. Leon tidak berkata banyak, tapi kali ini tatapannya pada Naila lebih lembut dan penuh rasa terima kasih yang tulus. Di balik luka, ada harapan yang mulai tumbuh. Pelan-pelan, hati yang terluka bisa kembali disatukan. 54. Dan dari sudut kamar itu, Naila tahu. Perjuangannya untuk berada di sisi Leon belum selesai. Tapi ia tidak akan pergi. La akan tetap bertahan. 55. Setelah memastikan Leon tertidur dengan tenang, Naila dan Nyonya Gabi perlahan keluar dari kamar. Pintu kamar ditutup perlahan, agar tidak menimbulkan suara yang bisa membangunkan pria itu. Di luar kamar, suasana terasa hening, namun hati Gabi bergemuruh. Tatapan Gabi tertuju pada leher Naila yang memerah, bekas cekikan putranya tadi. Rasa bersalah langsung menyeruak di dadanya.
Bukan hanya sebagai seorang ibu, tapi juga sebagai wanita yang merasa Naila telah terlalu banyak berkorban untuk Leon. Naila, ucap Gabi pelan, namun suara itu syarat dengan beban emosi. Maafkan Leon, ya, karena merawat anak saya, kamu jadi terluka. Apa setelah kejadian ini, kamu masih ingin tetap merawatnya? Naila menatap Gabi dengan senyum lembut, meski lehernya masih tampak memerah. Senyum yang menunjukkan kekuatan dan ketulusan, bukan kepura-puraan. Tidak apa-apa, Nyonya, jawab Naila lembut. Hanya merah sedikit. Nanti juga sembuh kalau disapu salep. Saya tidak menyalahkan Tuan Leon. Saya tahu, dia sedang tidak baik-baik saja. Saya akan tetap merawatnya, selama saya masih dibutuhkan. Mata Gabi sedikit berkaca-kaca mendengar jawaban Naila. La mengangguk perlahan, kemudian menggenggam tangan gadis itu. Terima kasih, Naila. Hatimu benar-benar lembut. Aku beruntung kamu hadir dalam hidup Leon. Semoga setelah ini, dia tidak akan mengamuk lagi. Naila hanya tersenyum. Belum sempat ia menjawab, suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria dengan jas hitam dan ekspresi khawatir datang dengan cepat. Rafa. Rafa tahu betul bahwa Nyonya Gabi pulang terburu-buru dari kantor. La sudah menduga pasti ada sesuatu yang terjadi. Begitu semua urusannya selesai, ia langsung menyusul ke rumah keluarga Mahesa. Maaf, Tante, bagaimana kondisi Leon? Tanya Rafa begitu sampai di hadapan mereka. Leon sudah tidur sekarang. Kondisinya sudah tenang, jawab Gabi sambil menghela napas, masih terlihat lelah secara emosional. Rafa kemudian mengalihkan pandangannya ke Naila. Rasa penasaran dan khawatir tergambar jelas dari sorot matanya. Apa yang terjadi? Kenapa Leon bisa mengamuk lagi? Setahuku, sejak kamu merawatnya, dia tak pernah mengamuk seperti ini lagi. Gabi mendengarkan dengan seksama. Baru ia sadar, sejak tadi belum sempat bertanya pada Naila tentang penyebab Leon mengamuk. Kepanikannya tadi membuatnya langsung berfokus menenangkan putranya. Naila tampak menunduk sejenak sebelum menjelaskan. Tadi sore, Tuan Leon minta saya menemaninya ke taman kota. Kami baru saja berjalan beberapa menit, saat tiba-tiba Tuan Leon minta pulang. Rupanya, ia melihat mantan kekasihnya di sana. 56. Rafa langsung mengangguk pelan, seolah mengerti. Clarissa, gumamnya. Gabi menatap Rafa penuh tanya. Rafa hanya memberi anggukan kecil sebagai penegasan. Sejak kecelakaan itu, Leon memang sangat terpukul karena ditinggal Clarissa, ujar Gabi, suaranya mengandung nada pilu. Tapi aku tak menyangka bayangan perempuan itu masih sekuat itu mengganggunya. Leon butuh waktu, Tante, ujar Rafa pelan. Tapi dia juga butuh orang-orang yang bisa membantunya pulih, seperti Naila. Naila hanya tersenyum tipis mendengar ucapannya. Tak ada yang mudah dalam merawat seseorang dengan luka sedalam itu, namun ia juga tak bisa meninggalkannya begitu saja. La sudah terlanjur peduli. Bolehkah aku melihat Leon sebentar? Tanya Rafa. Silakan, jawab Gabi, mengangguk. Rafa pun melangkah pelan menuju kamar Leon. Di belakangnya, Gabi dan Naila hanya berdiri, saling diam dalam lamunan masing-masing. Rafa melangkah masuk ke dalam kamar Leon dengan perlahan. Udara malam yang tenang menyelimuti ruangan, hanya terdengar suara detak jam di dinding yang berdetak pelan. Di atas ranjang, Leon tertidur dalam diam, wajahnya tampak tenang, meski masih meninggalkan bekas luka batin yang belum sembuh. Rafa berdiri di tepi ranjang, menatap sahabat sekaligus atasannya itu dengan perasaan campur aduk. Dalam hati, ia berkata lirih, kamu harus kuat, Leon. Kamu harus bangkit. Jangan biarkan mereka menang.
Rafa hendak berbalik dan melangkah keluar, namun langkahnya terhenti ketika sebuah suara serak namun tegas memecah keheningan. Apa kau sudah tahu tentang mereka? Suara itu berat, namun jelas. Rafa menoleh. Leon sudah terjaga, menatapnya lurus dari ranjang. Meski tubuhnya lumpuh, sorot matanya kini mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran dan semangat yang perlahan tumbuh kembali. Rafa berjalan kembali mendekat, wajahnya sedikit menegang. "Lah tahu siapa yang dimaksud Leon?" "Maaf, Leon," ucap Rafa dengan nada bersalah. "Sebenarnya aku sudah lama tahu. Sejak awal aku ingin memberitahumu, tapi aku khawatir dengan kondisi mentalmu waktu itu. Aku takut kamu akan makin jatuh." Leon menghela napas panjang. Pandangannya kosong menatap langit-langit kamar, seolah sedang memutar kembali semua kejadian menyakitkan yang baru ia ketahui. "Kapan kau tahu?" tanya Leon pelan. "Beberapa minggu setelah kecelakaanmu. Aku menyelidiki mereka diam-diam, tanpa instruksi darimu. Aku minta maaf soal itu," ujar Rafa jujur. "Tapi aku merasa harus mencari tahu, dan ternyata, hubungan mereka bukan sekadar